Ya, malam semuanya. Malam. Malam. Di video kali ini kita mau membahas untuk tugas besar sistem informasi akuntansi dengan penjelasan mengenai siklus flowchart dan DFD dengan dosen pengampu yaitu Ibu Islamia Kamil yang disusun oleh kita 5 orang, yaitu ada Kak Dina, ada Kak Rindi, Kak Salma, termasuk saya dan Kak Putri. Pada bagian awal kita akan membahas mengenai flowchart. Flowchart itu adalah sebuah bagan yang digunakan untuk menggambarkan urutan langkah-langkah atau alur kerja dari suatu proses secara sistematis dan logis. Melalui flowchart, suatu proses yang kompleks dapat dijelaskan dengan lebih mudah karena ditampilkan dalam bentuk simbol-simbol yang saling berhubungan dengan garis atau panah untuk menunjukkan alur-alur kegiatan. Di sini juga sudah ada penjelasannya untuk mengenai flowchart penjualan tunai, yaitu merupakan penjualan dengan mengambil barang dari supplier dan langsung dikirim ke customer dengan cara pembayaran langsung menggunakan uang tunai. Sistem penjualan tunai pada umumnya didasarkan pada asumsi bahwa pembeli akan mengambil barang setelah harga barang dibayar ke kasir. Tugas dari masing-masing bagian yang terdapat pada penjualan tunai adalah sebagai berikut. Pada bagian pelanggan, yang pertama, pelanggan atau konsumen memilih dan memesan barang. Yang kedua, setelah menetapkan barang yang diinginkan, lalu pelanggan membuat surat pesanan barang. Dan yang ketiga, kemudian melakukan pembayaran dan mendapatkan nota yang telah dicap lunas. Lalu pada bagian gudang, yang pertama itu melakukan pengecekan barang, melakukan catatan persediaan barang, lalu jika ada barang yang tersedia, dilanjutkan dengan menempelkan kopi, nota pembelian, dan menyiapkan barang. Jika barang tidak tersedia, maka pelanggan dapat kembali ke tahap untuk memilih barang. Untuk bagian penjualan, yang pertama menerima surat pesanan barang, lalu membuat nota pembelian, menerima pembayaran oleh pelanggan, memberikan nota yang telah dicap lunas, dan membuat laporan penjualan. Lalu pada bagian pengiriman, yaitu untuk mengirim barang ke pelanggan. Untuk bagian pimpinan, kita menerima pertanggungjawaban pada periode waktu tertentu dan melakukan pengecekan. Untuk flowchart berikutnya akan dijelaskan oleh Kak Salma. Terima kasih. Baik, berikut saya akan menjelaskan mengenai flowchart aset tetap. Pertama itu satu tujuan. SOP ini dibuat untuk memastikan seluruh proses terkait aset tetap mulai dari permintaan, pembelian, penerimaan, pencatatan, hingga pembayaran dilakukan dengan tertib, terkontrol, dan sesuai prosedur perusahaan. Yang kedua yaitu ruang lingkup. Prosedur ini berlaku bagi semua bagian yang terlibat dalam penggandaan aset tetap, yaitu ada pengguna atau user, bagian purchasing, bagian hutang dagang atau accounting, dan bagian fixed asset. Yang ketiga itu definisi. Asset acquisition adalah formulir permintaan aset tetap dari pengguna. Lalu ada purchase order atau PO, yaitu dokumen resmi untuk memesan barang ke vendor. Lalu ada receiving report atau laporan penerimaan barang yang dikirim vendor. Voucher, pengeluaran kas, atau bukti pengeluaran uang yang membayar hutang kepada vendor. Lalu prosedurnya adalah, yang pertama ada prosedur pengajuan aset user. Yang pertama yaitu pengguna mengisi formulir asset acquisition sesuai kebutuhan aset. Lalu formulir diajukan kepada atasan atau pihak yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan. Lalu yang ketiga dilakukan pengecekan lapangan untuk memastikan aset benar-benar dibutuhkan. Yang keempat yaitu setelah disetujui, formulir dikirimkan ke bagian purchasing untuk diproses. Lalu yang kedua ada bagian prosedur pembelian aset atau purchasing. Yang pertama, purchasing menerima aset requisition dari pengguna. Lalu yang kedua, purchasing membuat formulir aset requisition 3 rangkap. Lalu purchasing meminta penawaran harga dari vendor. Setelah disetujui, purchasing membuat purchase order atau PO sebanyak 4 rangkap. PO dikirim kepada vendor dari pihak terkait. Lalu vendor mengirimkan barang berdasarkan PO. Lalu ada prosedur penerimaan barang. Yang pertama, bagian pengguna menerima barang dari vendor. Lalu pengguna membuat receiving report. Receiving report diserahkan ke accounting dan purchasing.
Yang ke D yaitu ada prosedur hutang dagang atau accounting. Yang pertama, accounting menerima invoice vendor, PO dan receiving report. Accounting melakukan rekonsiliasi dokumen. Jika sesuai, accounting membuat jurnal pengakuan hutang dagang. Lalu data barang diserahkan ke bagian fixed asset untuk dicatat sebagai aset tetap. Ketika jatuh tempo, accounting membuat voucher pengeluaran kas. Bagian keuangan membayar vendor. Lalu yang ke E ada prosedur pencatatan aset tetap. Yang pertama, bagian fixed asset menerima laporan barang yang sudah terima. Lalu, bagian fixed asset melakukan pencatatan aset tetap pada sistem. Lalu aset tetap diberikan nomor identifikasi atau aset number. Catatannya itu semua dokumen harus disimpan sesuai ketentuan perusahaan. Setiap transaksi harus memiliki bukti pendukung yang lengkap. Penutup yaitu SOP-nya digunakan sebagai acuan wajib bagi seluruh bagian terkait dalam proses pengadaan aset tetap. Berikut flowchart siklus pengajian akan dijelaskan pada Kak Rindi. Ya. Oke, aku lanjut ya ke flowchart siklus penggajian. Jadi keterangannya itu yang pertama ada data kehadiran seluruh karyawan yang sudah berupa rekapan per hari pada akhir periode sudah diperiksa ulang tentang kebenaran dan siap dijadikan data penggajian. Yang kedua itu ada departemen HRD bagian payroll itu menerima data kehadiran yang sudah valid untuk diproses. Nah, yang ketiga itu penggajian per orang. Keempat itu ada departemen HRD bagian pajak PPh 21 menghitung atau mengkoreksi pajak baik yang gajinya ada kenaikan atau ada perubahan status keluarga tambah anak atau ada perubahan dari bujang menjadi kawin dan lain-lain. Yang kelima ada departemen HRD bagian payroll setelah menerima revisi perhitungan pajak gaji dari bagian pajak membuat slip gaji dan daftar gaji seluruh karyawan untuk dikoreksi dan dimintakan tanda tangan manajer HRD. Yang keenam itu ada departemen keuangan menerima daftar gaji dan slip gaji karyawan departemen HRD untuk dikoreksi secara menyeluruh. Nah, yang ketujuh itu apabila departemen keuangan menemukan ada kesalahan hitung atau salah ketik harus segera mengembalikannya ke departemen HRD atau cancel. Yang kedelapan, apabila departemen keuangan evaluasinya tidak menemukan kesalahan pada daftar gaji mau slip gaji tersebut, maka wajib mendatangani ya Allah tanda tangan dan membuat cek tunai atau bilet giro sebesar jumlah gaji seluruh karyawan dan menyerahkannya pada pimpinan perusahaan. Yang kesembilan itu pimpinan perusahaan menerima dan tanda tangan daftar gaji seluruh karyawan cek tunai atau giro untuk transfer gaji via bank yang ditunjuk. Yang ke-10 itu bank yang ditunjuk menerima daftar gaji dan cek atau bilet transfer ke rekening pribadi masing-masing karyawan pada tanggal yang telah ditentukan. Yang ke-11 itu karyawan pada tanggal penggajian yang telah ditentukan mengambil gajinya melalui ATM yang telah ditunjuk dengan rentang waktu selama 24 jam per hari. Yang ke-12 itu selesai. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Dina. Silakan Dina. Oke, selanjutnya yaitu DAD atau diagram arus data. DAD diagram arus data atau dalam bahasa Inggris disebut DFD, data flow diagram, adalah alat bantu yang digunakan untuk memodelkan aliran data dalam suatu sistem informasi. Tujuan utamanya adalah untuk menggambarkan bagaimana data mengalir dari satu bagian ke bagian lain, mulai dari input atau masukan bagi proses pengolahan hingga output atau keluaran yang dihasilkan oleh sistem. Selanjutnya ada DFD siklus penjualan, yaitu menggambarkan bagaimana perusahaan memproses uang yang diterima dari customer hingga menjadi laporan keuangan. Pada DFD konteks tersebut, seluruh aktivitas tersebut dirangkum dalam satu proses besar yaitu sistem penerimaan kas.
Proses ini menerima pembayaran dari customer, mengirim setoran atau deposit ke bank, membuat laporan penerimaan kas untuk manajemen, serta memberikan daftar saldo kepada bagian penagihan dan kredit untuk keperluan kontrol piutang. Proses pertama yaitu proses pembayaran, di mana proses awal yang menerima pembayaran tunai, transfer, atau cek dari customer. Pada tahap ini, sistem mengirimkan setoran atau cek yang sudah diverifikasi ke bank dan membuat slip penerimaan uang sebagai bukti transaksi. Proses yang kedua yaitu update akun customer yang menggunakan slip penerimaan tadi untuk memperbarui saldo akun customer, khususnya saldo piutang. Keluaran dari proses ini adalah buku besar pembantu piutang yang akan digunakan untuk kegiatan pelaporan dan pengawasan. Proses ketiga, persiapan pelaporan, yaitu tahap yang menyusun laporan berdasarkan buku besar pembantu piutang. Hasilnya berupa file pelaporan untuk manajemen serta daftar saldo piutang dagang yang dikirim ke bagian penagihan dan kredit untuk memastikan kontrol piutang berjalan efektif. Secara keseluruhan, DFD ini menunjukkan bagaimana aliran informasi dan uang bergerak dari customer hingga menjadi laporan keuangan yang digunakan perusahaan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Putri. Baik, selanjutnya ada DFD siklus aset tetap. Siklus DFD atau Data Flow Diagram aset tetap pada gambar yang diberikan menggambarkan alur proses terkait manajemen dan transaksi aset tetap dalam organisasi. Jadi yang pertama ada permintaan dan pembelian. Tim produksi membuat laporan dan permintaan pembelian mesin yang menjadi input bagi proses pengelolaan aset tetap. Aset tetap menerima permintaan tersebut lalu melakukan pemesanan kepada vendor. Yang kedua, ada proses pengadaan dan penerimaan. Vendor menerima pesanan, mengirimkan barang atau aset tetap beserta salinan faktur ke bagian aset tetap. Selanjutnya, aset tetap memberikan salinan faktur sebagai bukti transaksi dari vendor. Selanjutnya, barang dan dokumen diteruskan ke departemen penerimaan untuk proses penerimaan fisik aset tetap. Lalu ada proses pencatatan dan buku besar. Departemen penerimaan mencatat penerimaan aset tetap dan melakukan update utang dagang ke buku besar piutang dagang sebagai bagian dari pencatatan hutang atas bagian yang belum dibayar. Lalu ada pembayaran dan rekonsiliasi. Aset tetap memproses transaksi pembayaran dengan membuat laporan transaksi ke sistem pengeluaran kas. Sistem pengeluaran kas kemudian melakukan pembayaran ke bank. Lalu bank mengeksekusi pembayaran ke vendor untuk menyelesaikan kewajiban hutang atas aset tetap yang telah diterima. Tahap terakhir ada hubungan data. Seluruh proses di atas membentuk siklus pengadaan, penerimaan, pencatatan, dan pembayaran aset tetap secara terkoordinasi, dimulai dari permintaan sampai pembayaran dan pelaporan kepada pihak terkait. Selanjutnya ada DFD siklus penggajian. DFD atau Data Flow Diagram menggambarkan alur data yang terjadi dalam proses penggajian karyawan di sebuah perusahaan. Diagram ini menunjukkan siapa mengirim data apa, data diproses di mana, dan hasilnya diberikan kepada siapa. Yang pertama ada dari entitas luar atau pihak yang terlibat. Ada 3 pihak utama. Yang pertama itu karyawan, mengirim atau menerima data karyawan, jabatan, slip gaji. Yang kedua ada direktur, menerima laporan seperti laporan data karyawan dan laporan gaji. Yang ketiga ada personalia, mengirim data absen, data lembur, dan data karyawan. Terima kasih untuk presentasi kami kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.